Pemirsa, PKS akhirnya mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Benarkah sebelumnya PKS sempat dirayu untuk tidak mencalonkan Anies dan bagaimana langkah Anies selanjutnya? Kita akan membahasnya bersama Wasekjen PKS, Bapak Ahmad Fathul Bari dan juru bicara Anies Baswedan, Mas Henry Satrio. Selamat malam Pak Ahmad dan juga Mas Henry. Assalamualaikum, Mas Hendri. Selamat Selamat malam malam. Mbak Rara, Mas Ya, Ahmad. selamat malam. Selamat malam. Baik, selamat malam juga Pak Ahmad. Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita akan mulai dari Pak Ahmad terlebih dahulu. Pak Ahmad, kenapa PKS ini butuh waktu yang cukup lama untuk akhirnya mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai capres? Ya, terima kasih. Sebelumnya tadi terima kasih banyak atas atensi mungkin dari publik termasuk media yang sudah meliput ya. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan juga kurang memenuhi harapan karena memang kebetulan di kantor DPP tadi dideklarasikan dan memang sengaja kita lakukan sebagai bentuk respon langsung terhadap hasil keputusan musyawarah majelis syuro PKS yang ke-8 gitu. Dan ya itulah gambaran bahwa PKS punya mekanisme yang dilakukan secara demokratis melalui proses yang majelis syuronya dipilih oleh kader, lalu mereka juga bermusyawarah dalam strategis dan akhirnya diputuskanlah untuk mengusung bakal calon presiden Bapak Anies Baswedan sebagai capres yang diusung oleh PKS dan nanti bersama-sama dengan parpol lain. Tapi walaupun begitu sebetulnya kita juga punya proses yang sebelumnya kita lakukan gitu. Ketika mungkin publik pernah meliput misalnya salah satu hal yang diputuskan dalam musyawarah majelis syuro PKS ke-7 yakni musyawarah sebelumnya itu kita sudah menyampaikan poin-poin yang terkait dengan kriteria gitu. Ada 3 poin. Pertama adalah kriteria mengenai karakter capres yang memiliki karakter nasionalis religius, lalu juga punya potensi menang besar, dan yang ketiga adalah tokoh yang bisa menjadi simbol perubahan gitu. Dan itulah gambaran bahwa proses yang kita lakukan baik untuk menuju keputusan itu juga punya pertimbangan yang menurut kami ya cukup bisa menjadi alasan ketika kita hari ini mendeklarasikan untuk mengusung Pak Anies sebagai capres karena kami nilai 3 poin dari keputusan musyawarah majelis syuro sebelumnya itu sudah cukup memenuhi gambaran seorang Anies Baswedan gitu, baik dari sisi nasionalis religiusnya, dari sisi potensi menang karena beliau juga masuk dalam jajaran top 3 lah dalam berbagai survei ya, ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan potensi menangnya berarti jelas cukup besar, dan yang ketiga adalah simbol perubahan yang diharapkan oleh publik yang bisa membawa hal-hal yang positif dalam perubahan manajemen bangsa ini dan juga perubahan kebijakan yang lebih baik dibandingkan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Mungkin itu. Baik, Pak Ahmad, tapi benarkah PKS selama ini juga kerap mendapatkan rayuan dari parpol lain untuk tidak mencalonkan Anies Baswedan? Ya, kalau dalam politik itu hal yang wajar ya, tarik-menarik dalam dukungan dengan parpol lain, satu calon dengan calon lain. Dan itu dilakukan secara biasa dalam politik ya tentu itu hal yang wajar seperti halnya kami juga ketika memutuskan diri menjadi parpol yang berada di luar pemerintahan itu pun juga pasti ajakan untuk masuk juga hal yang wajar juga itu pasti ada. Tetapi tentu keputusan PKS itu bukan keputusan yang berdasarkan rayuan atau ancaman dan sebagainya, tapi keputusan yang secara sadar kita putuskan melalui mekanisme organisasi yang dipertimbangkan dengan secara matang, yang dipertimbangkan juga dengan timing yang cukup baik, sehingga keputusan-keputusan yang ada tidak mengalami tekanan dari luar apapun gitu ketika kita memutuskan hal tersebut, dan keputusan yang ada kita harapkan keputusan terbaik untuk memenangkan, dan kami yakin insya Allah Pak Anies akan menang dalam Pilpres mendatang. Oke. Baik, Mas Henry, tanggapannya atas dukungan PKS? Ya, satu langkah maju menurut saya Mbak Rara, dukungan dari PKS ini sehingga semakin dekat ke arah bukan hanya kesolidan dari koalisi perubahan, tapi satu langkah menuju keikutsertaan dalam kontestasi Pilpres 2024. Nah, kemarin ada sebelumnya Nasdem, kemudian Demokrat, dan hari ini PKS itu kan melengkapkan
eh, jumlah threshold yang disyaratkan oleh undang-undang, dan saat ini memang menuju kemungkinan besar akan ada deklarasi bersama dari Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk bersama-sama mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, dan hingga nanti sampai di pendaftaran dan kemudian pemilihan presiden di 14 Februari 2024, Mbak Rara. Demikian. Oke, sudah ada 3 parpol yang resmi memberikan dukungan. Apa langkah yang akan dilakukan oleh seorang Anies Baswedan berikutnya? Kita akan bahas mengenai masalah ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Mas Henry, ini mengenai sudah ada 3 parpol yang resmi memberikan dukungan. Lalu apa langkah yang dilakukan oleh seorang Anies Baswedan ke depannya? Saya rasa ada beberapa hal yang akan dilakukan ya. Yang pertama tentunya terus mensosialisasikan rencana program Anies Baswedan nanti pada rakyat Indonesia dimanapun rakyat berada. Kan selama ini gerakan perubahan seorang Anies Baswedan itu dikomunikasikan secara berkala pada masyarakat, beberapa program yang akan disertakan dalam gerakan perubahan ini seperti keadilan sosial, kemudian ada kesetaraan dalam pembangunan, serta guyup ya untuk lebih sejahtera. Jadi hal-hal itu yang akan terus dikomunikasikan kepada masyarakat sambil kemudian memperkuat atau menjalin komunikasi yang lebih intens lagi dengan ketiga partai pengusung, Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, Mbak Rara. Dan selain itu juga ya tentu saja akan ada langkah-langkah tertentu untuk juga menjaga elektabilitas Mas Anies hingga pendaftaran KPU nanti. Tapi langkah-langkah itu pasti sudah disiapkan juga oleh koalisi perubahan. Yang jelas Mas Anies akan dengan setia dan konsisten menyuarakan suara perubahan itu, Mbak Rara. Oke, kita ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, bagaimana sebetulnya komunikasi antara PKS dengan 2 parpol yang terlebih dahulu sudah mendukung Anies Baswedan? Tentu sangat intens ya. Kita kan proses untuk penjajakan koalisi ini sudah sangat lama ya. Bahkan mungkin sudah membentuk tim kecil yang secara teknis sudah membahas banyak hal untuk persiapan pilpres maupun juga ketika kita menang gitu, sehingga apa yang diputuskan hari ini juga bukan sesuatu yang instan, tapi sudah melewati banyak proses, dan juga bahkan 2 partai sebelumnya itu sudah secara resmi mengumumkan, dan kita mengumumkan secara resmi, dan komunikasi sangat intens, dan bahkan nanti ya ke depan akan ada deklarasi yang kita lakukan bersama sehingga menegaskan bahwa inilah capres yang diusung oleh 3 parpol gitu, yang memenuhi syarat presidensial threshold, sehingga selama ini mungkin publik menganggap sebelumnya sudah ada koalisi yang lain, lalu juga ada capres yang lain, tetapi kita menegaskan ya hari ini kita sudah jelas punya capresnya gitu. Pertama itu sudah satu langkah maju, dan bahkan yang kedua sudah dideklarasikan oleh seluruh partai politik yang mengusungnya gitu, sehingga kalau misalnya diukur dengan masa kampanye ataupun masa pendaftaran, bahkan dibandingkan dengan proses-proses pilpres sebelumnya, ini salah satu langkah yang cukup maju dan akan memenuhi kemeriahan pesta demokrasi kita nanti di 2024. Oke, baik. Pak Ahmad Fathul Bari, Wasekjen PKS, dan juga Mas Henry Satrio, jubir Anies Baswedan. Terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.